Saya advokat Dr. Toga Situmorang terkait kisru antara Novi dengan Agus seharusnya tidak harus sampai sejauh ini. Karena di awal itu kan antara mereka berdua tujuannya untuk membantu pengobatan Agus. Ingat ya, pengobatan Agus. Sehingga atas izin Agus, Novi melakukan open donasi dan telah terkumpul donasi dari masyarakat. Dana-dana masyarakat terkumpul itu langsung masuk ke rekeningnya Agus. Nah, masyarakat yang prihatin atas kondisi Agus itu berharap dana dari masyarakat tersebut dapat dipergunakan oleh Agus dengan baik untuk segera matanya dioperasi, untuk segera matanya diobati. Namun sayangnya dalam perjalanan Agus tidak melakukan seperti apa yang disepakati awal. Malah Agus menggunakan BPJS dan dana yang terkumpul dari donasi masyarakat itu dipergunakan untuk hal-hal pribadi lainnya. Nah, ini mulai muncul adanya pertanyaan dari Novi. Novi itu bertanggung jawab kepada masyarakat karena Novi ini kan yang memblow up terkait permasalahan peristiwa yang terjadi oleh Agus sehingga dana tersebut bisa terkumpul. Itu kan karena perannya Novi. Nah, Novi yang sudah membantu dalam hal finance melalui pengumpulan donasi, kenapa harus dipermasalahkan? Kalaupun sekarang dana sebagian masuk lagi kembali ke rekeningnya Novi, itu semata-mata bukan keinginannya Novi, namun ada semacam kekhawatiran Novi untuk mempertanggungjawabkan kepada donasi ataupun kepada donatur-donatur, yaitu netizen, di mana kita tahu dana tersebut kan harusnya dipergunakan untuk pengobatan Agus. Nah, kalau memang Agus sudah merasa matanya nyaman, silakan sisa uangnya dipergunakan untuk kehidupan Agus ke depan, bukan malah dipergunakan hal-hal yang lain. Contoh, misalnya kalau kita mengaku butuh uang untuk sekolah, tapi kita nggak pergunakan uang itu untuk sekolah, malah kita beli narkoba, malah kita pergi ke pesta, malah kita beli baju yang hal-hal yang konsumtif, itu kan nggak benar. Pertanggungjawaban moralnya bagaimana? Dan kalau masalah dana yang dikatakan oleh beberapa pengacara itu sudah dana miliknya Agus, ini salah kaprah. Kalau miliknya Agus itu adalah kalau kita bekerja, dapat uang, dapat upah, itu milik kita. Kita mau ngapain kek? Nggak ada orang bisa mengkomplain, nggak ada orang bisa mempeta komplain. Tapi kalau dana ini terkumpul dari dana masyarakat, itu adalah dana masyarakat yang dititip kepada Agus. Sekali lagi ya, dana masyarakat yang dititip kepada Agus untuk Agus pergunakan bagi kepentingan matanya. Jadi salah kalau ada pengacara bilang dana yang sudah masuk ke Agus itu secara hukum milik Agus. Agus mau berbuat apa itu diperbolehkan. Ini kan penyesatan namanya. Sehingga dana itu diminta pertanggungjawaban. Nah, dana sebagian sudah dikembalikan kepada Novi dan diharapkan Novi menanti kelanjutan daripada pengobatan Agus. Nah, harusnya Agus jangan terprovokasi dari hal-hal yang ataupun orang-orang lain, malah melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya. Nah, kalau sudah sampai sejauh ini, ya kita tinggal tunggu aja perkembangan di Polda Metro Jaya. Dan kalau ada orang lain minta audit yayasannya Novi, ini salah besar. Karena apa? Tidak ada kausalitas, tidak ada legal standing dari orang-orang pribadi untuk mengaudit yayasan daripada miliknya Novi. Karena yang namanya yayasan itu sudah berbentuk badan hukum. Dan kalau memang diaudit, itu ada yang meminta adalah negara terkait memang hal-hal misalnya pajak dan lain-lainnya. Kalau memang seseorang misalnya Agus atau kuasa hukumnya minta diaudit itu si yayasannya Novi, itu salah kaprah, itu salah, tidak boleh begitu. Nah, intinya sekarang adalah Agus, kalau kamu masih ingin adanya
hal-hal yang baik di dalam kehidupan kamu ke depan, kenapa kamu nggak mau berdamai dengan hatimu? Kenapa kamu nggak mau coba bermusyawarah dengan Novi? Sehingga tidak usah memperlebar sampai masuk ke ranah hukum, ke ranah laporan polisi. Cabut laporan polisi, berdamai dengan Novi, dan bicara baik-baik sehingga tidak ada lagi polemik masalah hukum. Karena untuk masalah hukum, siapapun yang menang itu akan jadi abu, yang kalah akan menjadi debu. Damai itu indah. Itu pesan saya. Saya advokat Dr. Togar Situmorang berharap dan selalu menjadi juru damai, bukan membuat masalah atau menciptakan satu masalah.